Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ayumo Friends Channel, teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau berbagi sedikit tentang biaya hidup selama menjadi mahasiswa di Kota Malang. Nah, mungkin ini akan lebih bermanfaat kalau misalnya nonton video ini adalah anak-anak yang mau sekolah atau yang mau kuliah di Kota Malang. Jadi aku juga adalah rantauan dan hidup di Kota Malang. Jadi aku bakal berbagi tentang biaya hidup. Biaya hidup rata-rata aku dan juga teman-teman aku yang biasanya bersama aku ya. Jadi aku nggak ngomongin ini tuh high class or low class. Jadi ini tuh bener-bener kayak standar banget. Ini memang harganya Kota Malang gitu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang biaya kos-kosan. Jadi yang harus kalian ketahui adalah bahwa kos-kosan di Kota Malang itu guys, rata-rata harganya kalau misalnya kalian dulu datangnya di 2013 atau 2014, harga kos-kosan mungkin kalian masih bisa nemuin yang harganya 350 sampai 400 per bulan. Ingat per bulan ya. Tapi kalau misalnya ke tahun-tahun setelah 2015, 2016 sampai sekarang, itu sudah mulai memasuki angka 600 sampai 700 per bulan di setiap kos-kosan. Tapi kalau misalnya kos-kosan itu adalah kos-kosan yang berada di wilayah di dekat kampus, maka harganya akan jauh lebih mahal. Bisa saja 750, tapi dengan fasilitas yang sudah memadai, seperti sudah ada kamar mandi dalam, sudah ada TV di dalam, jadi udah kayak memadai gitu. Nah, dan biasanya kos-kosan yang deket kampus itu tidak menerapkan kosan yang bayarannya per bulan, tapi menerapkan biaya kos-kosan yang langsung per tahun atau per semester. Jadi mungkin kalian bisa langsung kalikan antara 700 dikali setahun kali 12 bulan atau langsung berapa semester gitu kan. Nah, tapi ada juga yang biasanya kayak gini guys. Kalau misalnya kalian ngambil kos-kosan harganya 600 gitu ya. Harganya 600 per semester. Tapi kalau kalian ngambil setahun itu biasanya lebih murah. Nah, banyak banget kos-kosan yang menerapkan harga seperti itu. Jadi kalian tinggal kalikan aja. Nanti aku kalikan di sini dan kasih angkanya ke kalian. Nah, kemudian yang kedua adalah biaya makannya. Jadi biaya makan buat kalian yang nggak bisa masak atau buat kalian yang memang nggak sempat masak ketika di kampus, kalau misalnya kalian ke Malang itu biaya lalapannya ada yang harganya dulu pas aku datang pertama kali tahu tempe itu masih seharga 5.000. Tapi setelah 2 tahun hidup di sana ternyata tahu tempe itu udah nggak ada 5.000. Semuanya naik jadi 7.000 sampai 8.000. Jadi angka rata-rata tahu tempe aja kalian makannya udah 8.000. Kalau milih lalapan ayam berarti kalian akan mengambil jatah 10.000 setiap kali makan. Tapi kalau tempatnya agak mewah kalian akan mengambil jatah 12.000 per setiap kali makan. Tapi kalau tempatnya agak lebih mahal bisa jadi 18.000 setiap kali makan. Jadi sebenarnya di Malang itu banyak pilihannya dan banyak banget varian makanannya. Kalian tinggal kalikan saja. Kalau misalnya kalian memilih untuk berhemat, yaitu memilih untuk makan tahu tempe setiap kali makan, berarti misalnya 8.000 dikalikan dengan, kalau misalnya kalian makan 2 kali sehari itu 8.000 kali 8.000 dikali 2 16 kali anggap aja 30 hari gitu. Jadi aku taruhin angka-angka yang perkaliannya di sini. Aku nggak sanggup ngitung guys. Terus kemudian berarti 16.000 dikali 30 hari. Itu baru makannya saja dan tahu tempe. Aku udah hitungin di tahu tempe aja. Belum lalapan ayamnya. Tapi kebanyakan di Kota Malang menyediakan lalapan ayam. Jadi kebanyakan pasti kalian akan menghabiskan setiap harinya itu antara 25.000 sampai 30 untuk makan saja, belum minumnya. Tapi kalau kalian mau ngirit bisa aja nyetok galon. Tapi galon di Kota Malang itu untuk pertama kali kalian nyetoknya itu kalau nggak salah 55 belinya dulu ya, 55 sampai 60 kalau nggak salah. Terus untuk isi ulang yang asli itu 18 sampai 19.000 per sekali isi. Jadi itu lebih murah menurut aku daripada kalian harus beli air eceran atau botolan kayak gitu. Jadi jauh lebih murah, mending beli itu aja. Nah, kemudian kalau untuk biaya nongkrong
Di Kota Malang itu banyak banget tempat nongkrong, hampir semua sudut Kota Malang dijadikan tempat nongkrong oleh para pengusaha. Dan pengusahanya itu bukan orang-orang tua guys, tapi pengusahanya itu adalah anak-anak muda seperti kalian. Jadi anak-anak semester akhir yang sudah mau lulus kuliah itu mereka membuka usaha, atau orang-orang yang memang sudah terbiasa berbisnis tapi umurnya pun adalah seumuran kita-kita juga gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya kalian lihat pemiliknya itu masih ganteng, masih cantik gitu. Soalnya yang punya juga ya anak-anak muda biasa gitu. Nah, untuk harga tongkrongannya adalah aku kasih tahu, setiap satu kali minum harga standar minuman yang ada di warung kopi adalah 10.000 sampai 15.000 tergantung variannya. Es teh pun yang dulunya cuma 2.000, kalau di pinggir-pinggir jalan harganya 2.000, atau di warung-warung waktu biasa 2.000, tapi kalau sudah masuk tongkrongan harga es teh adalah mencapai 5.000 sampai 8.000. Tapi kalau misalnya minumannya agak kayak mochaccino, coffee latte, terus vanilla latte gitu, kayak gitulah pokoknya, itu bakalan harganya 10 sampai 15.000. Jadi setiap kali nongkrong kalian mungkin menghabiskan 15.000, itu baru minumnya saja, belum makanannya. Makanannya biasanya french fries itu 15.000 satu kali makan, atau mie. Nah, kalian misalnya yang di Kota Malang bakalan datang ke Kota Malang dan mencoba semua mie yang ada di Kota Malang. Di Kota Malang itu banyak banget mie kayak mie setan, mie iblis, mie gacoan, terus mie jogging, terus kayak mie pesan mie juga udah ada kan, punya Agnia Punjabi. Nah, jadi ada banyak banget makanan dan varian, dan standar harga mie itu adalah di angka 10 sampai 12.000. Itu belum minumannya. Jadi kalau misalnya kalian anggaplah kalian dalam sehari kan makannya tadi anggaplah 25.000 setiap hari. Terus kalau misalnya nongkrongnya 2 kali, siang, habis kuliah sama malam, anggaplah kalian menghabiskan 100.000. Itu biaya nongkrong. Tapi kalau kalian menghilangkan nongkrong dari jadwal kegiatan kalian sehari-hari, kalian mungkin bisa berhemat banyak banget. Nah, itu biaya makan, kos-kosan tadi udah aku kasih tahu, terus makan udah, terus biaya nongkrongnya udah. Terus jangan lupa buat pengendara motor, kalian juga punya biaya bensin, dan biaya bensin itu karena Kota Malang itu sangat sempit, gimana sih, sangat kecil ya, menurut aku sih kecil ya, karena jalannya mudah yang pertama, terus kalian kayak kalau ke salah satu gampang baliknya, terus dipenuhi sama gang-gang kecil, terus kalian kayak bakalan betah banget di Malang itu karena nyaman banget suasananya. Itu biaya bensin, kalian pergi beli makan aja meskipun warungnya depan kosan kalian bisa jalan, tapi kalian bakalan lebih milih untuk pakai motor karena semua orang tuh pakai motor, kecuali memang anak-anak yang nggak ada motor. Sebenarnya kita bisa aja jalan untuk menghemat bensin, tapi karena males itu adalah salah satu musuh terbesar saat kita ada di Kota Malang guys. Nah, kemudian bensin itu biasanya, kalau motorku dulu sih motor bebek kan, jadi sekali isi itu 18 sampai 20 itu udah full, terus bakalan habis itu mungkin dalam 4 hari mungkin. Iya, 4 hari atau enggak 5 hari lah maksimal. Karena aku anak organisasi jadi banyak pergi-perginya. Oh iya, kalau misalnya kalian adalah anak-anak organisasi, kalian bakalan punya iuran-iuran dan lain sebagainya. Itu juga, dan satu hal yang harus aku tekanin, kalian harus mengurangi waktu nongkrong kalian, karena kalau udah ketemu di Kota Malang bawaannya pengen nongkrong, dikit-dikit nongkrong, ketemu dikit nongkrong, padahal cuman makan, bisa makan di kos-kosan tapi ngajaknya nongkrong, nanti nongkrong beli es teh, beli kopi dan lain sebagainya, jadi banyak pengeluarannya. Jadi aku saranin buat kalian semua yang mau datang ke Kota Malang, untuk kalau makan itu makan di kosan aja deh, kalau mau nongkrong itu jatahin aja 1 kali seminggu, karena kalau kalian gak jatahin habis dah sudah uang jajan kalian yang harusnya cukup, jadi nggak cukup gara-gara cuman buat nongkrong. Belum lagi pecah ban di jalan, belum lagi ada kecelakaan, belum lagi kalian beli ini, belum lagi beli buku dari dosen, belum lagi. Jadi hal-hal kayak gitu kalian harus waspadai. Nah, itu beberapa cerita tentang biaya hidup di Kota Malang, jadi sedikit aja, nanti aku kasih total-totalnya di deskripsi mungkin kalau aku sanggup nulis gitu. Oke, thank you for watching guys, don't forget subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.